Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku channel. Jumpa lagi bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kamis 4 Agustus 2022. Tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah tak kenal maka tak sayang, yang terinspirasi dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Doa dan permenungan kita hari ini akan bersama dengan para suster yang bertugas di komunitas Magnificat Yogyakarta. Doa bersama Suster Maria Salva PRR, renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Gordiana PRR. Mari kita persiapkan diri untuk mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih untuk segala kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami mohon semoga Engkau senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup kami, serta bimbinglah kami agar lebih yakin dan percaya untuk mengenal lebih dalam tentang kepribadian-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan dan keselamatan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 23. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, ada pepatah kuno yang menyatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini mempunyai relasi dengan Injil yang didengarkan hari ini, yang memuat tentang Yesus yang bertanya, sejauh mana manusia mengenalnya. Hal ini nampak dalam pertanyaan Yesus kepada para rasul. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Dan jawaban yang diperoleh bermacam-macam. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia. Lalu Yesus bertanya sekali lagi kepada para rasul, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ini merupakan pertanyaan yang sangat personal. Yesus mengajak para muridnya untuk mengenal Yesus secara pribadi, bahwa siapakah Yesus menurut mereka masing-masing. Dan Petrus sebagai kepala para rasul dengan lantang menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, tak kenal maka tak sayang. Untuk menyayangi seorang, maka terlebih dahulu melalui apa yang disebut dengan pengenalan. Pengenalan yang mendalam akan seseorang akan membantu kita pribadi untuk mencintai atau menyayangi orang yang kita kenal. Begitupun sebaliknya, pengenalan yang dangkal akan membuat kita kurang peduli dengan orang yang kita kenal. Jika kita mengenal dengan baik, orang yang kita sayang itu, kita rela mengorbankan diri demi orang yang kita sayangi. Hal ini lumrah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus sendiri yang bertanya kepada para rasulnya untuk mengetahui sedalam apakah para rasul mengenal guru yang selama ini telah mereka ikuti. Apakah para rasul hanya mengenal Yesus secara dangkal-dangkal saja, atau Yesus dikenal dengan sungguh mendalam, dikenal dalam dan melalui pengalaman
personal dengan Yesus sendiri. Dan setelah Yesus mengetahui seberapa jauh para rasul mengenalnya, lantas ia menyerahkan misinya kepada para rasul untuk meneruskan misi Allah yang dibawa. Kepada para rasul, terutama kepada Petrus, Yesus mempercayakan misi Allah kepadanya, bahwa Petrus di atas batu karang akan kudirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus, Petrus yang sungguh mengenal Yesus dan sungguh menyayangi, menyatakan dalam perbuatan misi yang dipercayakan kepada Petrus dan para rasul lainnya. Mereka terima dan lanjutkan sebagai ungkapan cinta dan sayang mereka kepada Yesus yang mereka kenal. Mereka mengorbankan diri, bahkan sampai mati dengan cara yang keji demi orang yang mereka sayangi dan demi misi yang dipercayakan Yesus kepada mereka. Pertanyaannya bagi kita ialah, apakah kita sungguh mengenal Yesus secara mendalam? Jika kita mengenal Yesus secara mendalam, maka kita akan menyayanginya. Kita mengungkapkan rasa sayang dan cinta kita kepada Yesus dalam tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Kita bahkan melaksanakan tugas kita sampai harus mengorbankan diri. Bukan pertama-tama kita mengorbankan diri karena tugas yang dipercayakan kepada kita, tetapi kita mengorbankan diri demi Kristus yang sudah kita kenal. Sebagaimana para rasul yang mengenal Yesus dengan baik dan mereka juga mencintainya, sehingga mereka tidak tanggung-tanggung dalam menjalankan misi atau tugas yang dipercayakan kepada mereka. Dan di sisi lain, jika kita tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan atau misi yang sedang dijalani, maka itu juga secara tidak langsung menyatakan betapa dangkalnya pengalaman kita akan Yesus, sehingga kita tidak terlalu peduli dengan tugas yang kita dapatkan atau misi yang dipercayakan kepada kita. Semoga hari ini, hari demi hari, kita semakin mengenal Yesus dan mencintainya, sehingga kita pun bisa dengan rela, bahkan mengorbankan diri kita demi Kristus yang kita kenal dan yang kita sayangi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Kita berdoa untuk para pemimpin dan juga semua mereka yang telah mempersembahkan diri secara khusus untuk pelayanan gereja. Kita berdoa untuk Bapak Paus, para uskup, para imam, biarawan-biarawati, dan semua para katekis yang telah bersedia untuk melayani segala kebutuhan gereja. Kita mohon semoga mereka semua senantiasa diberikan rahmat kesehatan serta rahmat kesetiaan dalam menjalankan tugas perutusan yang telah dipercayakan oleh masing-masing kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa dan menyerahkan saudara-saudari kita yang saat ini sedang menderita sakit, teristimewa mereka yang kurang mendapatkan perhatian secara khusus dari keluarga mereka. Semoga rahmat kasih Tuhan senantiasa selalu menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi penderitaan yang mereka alami saat ini, dan mereka pun boleh mengalami kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon panggilan-panggilan baru untuk kaum muda-mudi. Semoga mereka semua
senantiasa mau memberi diri untuk pelayanan gereja melalui kongregasi-kongregasi ataupun biara-biara yang mereka kenal. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita secara pribadi menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Setelah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan, marilah kita menyatukannya dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Mohon dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.